Baik, pesan saya semoga yang tidak hadir juga kesehatan sudah bisa masuk kembali di besok hari. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, silakan kalian dipimpin berdoa ya untuk teman-temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Alhamdulillah sudah kita berdoa bersama-sama. Baik, saya ingin memeriksa kehadiran saja lagi. Saya panggil satu-satu anaknya, nanti angkat tangan atau katakan hadir. Ada baik? Hadir. Adrian, Hadir, Pak. Andrea, Angelina, sakit ini ya. Selanjutnya adalah, nah ini, sekedar mengingat kembali, mungkin bisa dibaca Satrio, apa itu struktur cerita fantasi? Orientasi, Lalu, publikasi, resolusi. orientasi itu apa nak? Ciri khasnya? Ya, kalau ciri intinya dari komunikasi? Baik. Resolusi itu apa? Sebenarnya masih ada lagi satu, yaitu koda. Koda ini bisa dipakai, bisa juga tidak. Ya, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ella, silakan dibaca pertemuan pertama. Oke, baik. Selfie, pertemuan kedua. Apa? Ya, baik. Untuk pembelajaran gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama yang kita bahas hari ini adalah kita akan merencanakan pengembangan kita mengatakan membuat atau membentuk kelompok secara heterogen. Jumlah kelompok hanya 5 kelompok saja, ya, terdiri dari 4 orang. Agar tidak pusing lagi, silakan kalian kelompok yang kemarin saja. Kalau kelompok yang kemarin saja, silakan. Mejanya cuma 2, kursinya saja dipindahkan. Silakan. Ya. Mejanya saja dipindahkan. 2. Yang belakang. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi mengenai perencanaan pembuatan cerita fantasi ini. Ya, silakan ya, sudah duduk sesuai kelompok masing-masing. Sudah ya, baik. Saya akan menyampaikan materinya. Pertama, silakan buka juga ada di buku kalian itu langkah-langkah menulis cerita fantasi. Apa yang mungkin lupa bawa buku bisa lihat di slide atau PPT yang saya buat. Silakan dibaca. Siapa ya? Ada ya? Dibaca ya? Tentukan ide penulisan bisa menggunakan pengalaman sendiri. Penggalian ide cerita fantasi. Fantasikan kejadian nyata yang pernah terjadi. Membuat rangkaian peristiwa. Mengembangkan cerita fantasi. Ya. 4 ini dulu ya. Ada beberapa langkah-langkah menulis cerita fantasi, yaitu pertama menemukan ide tulisan atau ide penulis. Selanjutnya bisa menggunakan pengalaman sendiri ya. Yang namanya pengalaman sendiri itu bisa menjadi ide, tetapi selanjutnya penggalian ide cerita fantasi, fantasikan kejadian nyata yang pernah kalian alami. Pengalaman kalian itu kalian jadikan fantasi. Kalian tambah fiksinya atau kalian tambah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa terjadi di dunia nyata, kalian tambahkan. Ya, hayalan kalian itu terserah. Lalu kalian membuat rangkaian peristiwa, yaitu tadi yang pertama orientasi, setelah orientasi kalian buat komplikasi, setelah buat komplikasi kalian buat resolusi,
setelah membuat resolusi, lalu kalian terakhir membuat koda. Koda bisa kalian buat juga, bisa juga tidak. Ya, kalian perhatikan atau amati gambar di bawah ini. Ya, silakan lihat dulu. Ya. Ini gambar apa? Mana? Ini? Ini. Perhatikan, pilih salah satu gambar di atas, fantasikan apa yang bisa terjadi pada gambar tersebut. Kalau kalian tadi lihat sekilas, kira-kira di dalam benak kalian itu bakal buat cerita seperti apa? Kira-kira ada gambaran tidak dari dua gambar tadi? Dari dua gambar ini? HP ajaib. Sudah ya, HP ajaib. Kita lanjut ke Elsa. Saya akan bagikan ke KPD kalian. Ya, ke KPD. Kelompok satu yang mana tadi kelompok satu? Nanti silakan tulis di salah satu kertasnya saja. Jadi teman-teman itu diskusi di sana. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Ya. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan tugas kalian seperti apa. Sudah dapat ya KPD-nya masing-masing ya? Baik. Ini tugasnya. Yang pertama, galilah ide cerita, ya. Jadi gali gambar atau berita yang terdapat di dalam LKPD yang saya bagikan, itu cari ide ceritanya mau seperti apa. Fantasikan itu seperti apa, lalu tulis tema dalam bentuk pernyataan. Misalnya contohnya tema itu berpetualang ke masa depan, berpetualang bersama teman ke masa depan. Itu bisa jadi tema, ya. Jadi terserah kalian nanti temanya seperti apa. Galilah ide cerita, berfantasilah, lalu tulislah tema dalam bentuk pernyataan. Selanjutnya, tentukan latar, tuliskan deskripsi tokoh, ya. Buatlah sinopsis atau ringkasan cerita. Yang kedua, tulislah tema dalam bentuk pernyataan, berilah judul yang menarik, telaah hasil tulisanmu untuk merevisi, lalu publikasikan. Jadi untuk materi ini kita 2 kali pertemuan. Saya mempertegas saja. Materi ini kita 2 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita fokus merancang rangkaian cerita fantasinya saja. Jadi anak-anak semua silakan mencari ide ceritanya dulu. Setelah mencari ide cerita dapat, lalu buat dalam bentuk struktur, ya, orientasi, komunikasi, resolusi. Kalau mau ada koda, silakan. Ya, itu saja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat cerita fantasinya secara utuh dari rancangan atau rencana yang sudah kalian buat. Paham ya? Oke, kalau paham silakan kerjakan. Itu dari kelompok 1. Ya, saya kasih gambaran. Kelompok 1 kan tentang handphone. Kalian buat cerita tentang handphone itu seperti apa? Terserah kalian mau masuk ke dunia handphone, kalian mau bisa berpindah-pindah negara karena handphone itu. Lalu di situ ada juga di kelompok 2 itu tentang pencemaran lingkungan. Kalian terlempar 100 tahun terserah. Lalu ini ada dunia candy atau dunia permen, dunia fantasi. Yang keempat, kelompok 4 itu apa? Tumbukan meteor, ya, meteor yang jatuh di daerah sekitar kalian. Itu biasanya kalau meteor itu ada hubungannya dengan kekuatan super biasanya.
Terakhir ini apa? Satwa langka. Satwa langka itu juga bisa kalau tiba-tiba kalian bisa berbicara dengan satwa langkanya, ya, itu dipatasikan saja. Jadi satu saja, jadi teman-teman itu berdiskusi, ya, diskusikan, biar bikin jadi satu. Kalau ada kesulitan bisa tanyakan sama saya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan evaluasi yang saya beri. Ya. Itu terdapat di halaman 60 sampai 62 di buku paket ya. 60 sampai 62 di buku paket. Ya, itu cerita dari Belajar dengan Gajah Mada. Silakan perhatikan papan tulis depan. Kegiatan yang paling sulit bagi kalian dalam belajar hari ini apa? Dari? Ya, walaupun sudah dapat gambar, sudah dapat beritanya, tapi mencari ide itu yang lumayan susah ya. Yang kedua, usaha yang kalian lakukan untuk memperbaiki proses belajar. Bekerja sama. Bekerja? Bagus ya, bekerja sama. Bisa juga memperbanyak membaca, itu bisa juga ya. Bekerja sama, ya. Baik, jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini, yang pertama, struktur dari cerita fantasi itu apa saja? Yang pertama, orientasi, ada 4. Lalu kalau di orientasi itu biasanya terdapat apa? Pengenalan tokoh, atau juga dengan disebut ada juga penyebutan latar, ya. Lalu komunikasi itu apa? Ya, permasalahannya memuncak. Resolusi masalah. Koda. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejain. Jadi dari rancangan yang sudah kalian buat ini rancangan yang kalian buat, nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan menulis cerita fantasi dari rancangan ini ya. Jadi kalian sudah ada rancangannya. Silakan kalian kembangkan, kalian tambah-tambah lagi ceritanya untuk membentuk atau menjadi sebuah cerita fantasi yang utuh seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Adrian dipimpin doa dulu untuk pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga selalu sehat dan jangan lupa belajar di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya ingatkan kembali kita akan bertemu kembali dengan materi yang sama, tetapi tugas kita selanjutnya adalah menulis cerita fantasi dari kerangka atau rencana yang sudah kalian buat. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.